Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dalam mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di pertemuan kali ini saya akan memberikan penjelasan tentang metode yang ada dalam rekayasa perangkat lunak. Di situ nanti ada berisi tentang metode atau model yang biasa dipakai dalam membuat perangkat lunak. Yang pertama adalah pembahasannya System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC ini pernah saya singgung di video-video sebelumnya waktu menjelaskan tentang apa itu perangkat lunak. Jadi memang semua perangkat lunak itu dia mempunyai SDLC, ya, System Development Life Cycle. Nah, apa itu SDLC? SDLC adalah tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh analis, sistem, dan programmer dalam membangun sistem informasi. Nah, jadi ini ada beberapa tahap di dalam System Development Life Cycle. Jadi setiap membuat perangkat lunak pasti akan melalui beberapa tahap tersebut, ya. Nah, langkah-langkahnya ataupun tahap-tahapannya itu adalah melakukan survei dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem informasi. Yang kedua, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Ya. Kemudian yang ketiga, menentukan permintaan pemakai sistem informasi. Yang keempat, memilih solusi atau pemecahan masalah yang paling baik. Kemudian kelima, menentukan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak yang diperlukan. Kemudian 6, merancang sistem informasi baru. Kemudian 7, membangun sistem informasi baru. 8, mengkomunikasikan dan mengimplementasikan sistem informasi baru. Kemudian yang terakhir adalah memelihara dan melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan. Nah, inilah tahap yang biasanya dilakukan atau dilalui oleh seorang analis sistem maupun programmer saat dia nanti akan membangun atau membuat suatu perangkat lunak. Nah, jadi pasti harus melakukan survei, ya, dan menilai kelayakan proyek pengembangan sistem. Jadi awalnya itu pasti dilihat apakah memang perlu dibuatkan perangkat lunak atau tidak. Kemudian jika memang perlu, apa aja yang nantinya ada di perangkat lunak tersebut sesuai dengan permasalahan yang ada di sistem yang sedang berjalan. Nah, jadi setelah mengetahui permasalahan itu sehingga menentukan bahwa memang tempat tersebut atau perusahaan tersebut memerlukan perangkat lunak, ya. Kalau misalnya dia belum ada, perlu dibuatkan. Misalnya kalau sudah ada, perlu dikembangkan lagi yang baru. Nah, kemudian yang kedua ya, mempelajari dan menganalisis sistem informasi yang sedang berjalan. Nah, karena perangkat lunak yang dibuat itu pasti mengadopsi dari sistem yang sedang berjalan atau sistem manual atau sistem yang lama, maka ya harus mempelajari sistem yang sedang berjalan itu. Nah, yang membedakan adalah perangkat lunak ini yang dibuat nanti ya pastinya dia akan lebih bagus lagi, kemudian atau dia lebih efektif lagi dari sistem yang sedang berjalan. Nah, kemudian setelah mempelajari sistem yang berjalan itu, nah kemudian pemakainya juga ditanyain, artinya apa yang dia butuhkan. Jadi selama ini misalnya si admin kendalanya apa, dia perlu pemecahan yang seperti apa. Nah, berarti nanti perangkat lunak itu dipertimbangkan juga untuk membuat sesuai dengan yang dibutuhkan, misalnya si pemakai sistem, misalnya si admin itu. Kemudian memilih solusi atau pemecahan masalah yang
paling baik. Dari sistem yang lama kemudian ada permasalahannya, kemudian sudah mengevaluasi juga pemakainya. Nah kemudian dicari solusinya. Oh berarti harus dibuatkan perangkat melunak yang seperti ini dengan inputannya A B C D, kemudian prosesnya apa aja, outputnya nanti laporan-laporan yang diinginkan seperti apa, kemudian ada autentifikasinya kah, atau approve-nya kah, atau misalnya ada laporan-laporannya nanti ingin seperti format yang seperti apa. Nah setelah itu, karena membuat perangkat lunak ya, jadi harus menentukan dulu. Jadi saat membuat itu apa aja hardware yang diperlukan. Jangan sampai nanti kita sudah membuatkan aplikasi atau sistem informasi, ternyata tempat yang kita buatkan tidak punya komputer. Nah, aplikasinya mau ditaruh di mana? Jadi itu satu paket yang harus kita sampaikan ke klien atau customer yang ingin dibuatkan perangkat lunak. Jadi diperlukan perangkat keras dan perangkat lunak supaya aplikasi ini bisa berjalan. Nah, setelah semuanya itu oke, spesifikasinya seperti apa ditentukan, mulailah merancang sistem yang tadi ingin dibuat untuk memecahkan solusi tadi. Nah, kemudian setelah dirancang baru membuatnya artinya ini yang kalian tahu ini mulai membuat, yaitu coding ya. Nah, pakai bahasa pemrograman tertentu ya. Kemudian setelah selesai maka dikomunikasikan dan diimplementasikan. Diimplementasikan itu artinya didemokan. Nah, didemokan, kalau masih ada kendala diperbaiki, ada error perbaiki, banyak error lagi sampai akhirnya program itu siap 100% dan bisa dipakai. Nah, kalau misalnya sudah dipakai, di trial, kemudian dilihat tidak ada kendala, maka program itu bisa dipakai. Nah, tahapan selanjutnya adalah setelah program itu bisa dipakai ya pemeliharaan atau melakukan perbaikan atau peningkatan sistem informasi baru bila diperlukan. Nah, itu tahapannya di SDLC. Jadi memang membuat perangkat lunak itu tidak mudah, makanya perlu ada langkah-langkah yang matang atau perlu perancangan tahap-tahap yang matang atau apa yang akan dilakukan supaya perangkat lunak yang dibuat itu dia sesuai dengan kebutuhan, kemudian efektif ya. Jadi jangan sampai kalau misalnya tidak dilakukan tahap itu, takutnya sudah susah-susah dibuat ternyata tidak sesuai dengan kondisi sistem yang berjalan ya. Oke, ini SDLC ya, System Development Life Cycle. Jadi keseluruhan proses dalam membangun sistem melalui beberapa langkah ya. Nah, di dalam SDLC ini itu nanti ada model-model ya yang bisa diterapkan ya. Jadi di dalam SDLC itu ada model-model. Nah, model-model itu pasti dia tidak berbeda jauh dengan tahap-tahapan yang ada di SDLC. Nah, cuman karena ada model yang mirip sekali dengan SDLC itu, ada mungkin yang lebih simpel, ada yang lebih detail lagi ya. Nah, model-model yang ada di dalam SDLC itu ya, System Development Life Cycle itu ada waterfall yang paling populer ya, yang paling populer dan banyak digunakan itu adalah waterfall, air terjun. Tapi ada yang lain juga, fountain, spiral, rapid, prototyping, incremental, bull and fig,
kemudian synchronous and stabilis. Jadi ada. Nah, semuanya nanti itu setiap model itu dia pasti ada tahap-tahapannya yang mirip dengan SDLC itu, ya. Nah, ini contoh gambarnya untuk SDLC ya. Dia melingkar. Jadi ini ada 1 access and need, 2 design and specification, 3 design and develop atau test software, 4 implementasi, 5 support operation, kemudian 6 evaluasi. Dan ini nanti kalau misalnya mau dikembangkan lagi ya diulang lagi tahapannya itu, ya. Kemudian sistem development life cycle SDLC ya itu mempunyai 6 langkah. Ada juga yang dia tidak sama jumlahnya langkahnya, namun secara umum konsepnya itu sama. Nah, ini seperti tadi penjelasan yang di awal itu, ada analisis sistem, spesifikasi kebutuhan, perancang, terus kemudian mengembangkan, kemudian pengujian, kemudian implementasi, ya. Jadi sama, analis itu tadi harus melihat sistem yang sedang berjalan, menanyain si pengguna apa yang dibutuhkan, apa kendalanya, ya kenapa dia perlu suatu aplikasi untuk membantu pekerjaannya. Nah, setelah itu dilakukan, ya kan, oke, memang diperlukan untuk membuat perangkat lunak. Nah, perangkat lunaknya itu yang apa? Desktop kah, web kah, atau mobile. Nah, kemudian setelah tahu ini membuat perangkat lunak yang apa, nah kemudian ditentukan juga spesifikasi kebutuhan sistemnya itu. Jadi apa aja hardware, softwarenya, ya itu yang perlu disiapkan, ya. Kemudian setelah itu dirancang. Jadi gimana nanti gambaran aplikasinya itu, maka dirancanglah tampilan menunya, loginnya, kemudian database-nya. Nah, terus setelah itu dilakukan dengan pengembangan sistem, yaitu tahap pengembangan sistem informasi dengan menulis program. Jadi codingnya itu mulai membuat program dengan mengetik coding. Kemudian yang selanjutnya, kalau programnya sudah dibuat dan sudah bisa berjalan, nah itu diuji, pengujian sistemnya. Kemudian setelah pengujian sistem ternyata sudah berjalan sesuai dengan yang diinginkan, sesuai dengan yang dibutuhkan, tidak ada error, maka aplikasi atau perangkat lunak itu siap diimplementasikan, artinya didemokan, kemudian dipakai. Setelah dipakai, maka nanti perlu dipelihara. Artinya jangan dipelihara itu harus selalu diingat, mungkin di backup datanya, kemudian dilihat apakah prosesnya itu lambat atau cepat itu. Nah, untuk kita bahas ke model SDLC yang pertama itu waterfall. Nah, waterfall ini dia ada tahapannya. Nah, tahapannya itu requirement, ya. Requirement itu mengumpulkan kebutuhan secara lengkap, kemudian dianalisis. Yang tadi itu misalnya kenapa sistemnya yang lama, ada kendala apa di sistem lama, kemudian si admin menemui kendala apa sehingga dia membutuhkan perbaikan yang seperti apa, ya. Itu. Kemudian yang kedua desain, ya. Kemudian setelah tadi semuanya dianalis dan kebutuhannya apa aja ini software hardwarenya, maka kemudian mulai didesain. Jadi programnya nanti tampilan menunya, ada loginnya, kemudian input data masternya, kemudian ada proses transaksinya, ada tentang pembuatan laporan, ya. Itu didesain. Setelah didesain ada semuanya, kemudian dimulai implementasi, yaitu programnya dibuat. Kalau sudah selesai nanti bisa
didemokan ya. Kemudian setelah programnya sudah selesai dan dicoba didemokan, nah itu nanti diuji apakah masih ada kendala atau ada yang salah atau ada yang tidak sesuai atau ada yang error atau perangkat lunak atau programnya itu masih ada yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, tidak sesuai dengan kebutuhan ya, maka itu fungsinya pengujian. Setelah kalau misalnya di pengujian ini sudah tidak ada kendala, artinya memang sudah sesuai semuanya, maka bisa mengoperasikan aplikasi atau perangkat lunak tersebut. Nah, kemudian kalau perangkat lunaknya itu sudah dioperasikan atau sudah dipakai, dijalankan, maka tahap yang terakhir adalah melakukan maintenance atau pemeliharaan aplikasi tersebut ya, supaya aplikasinya itu terawat, artinya backup datanya supaya jadi data itu secara bertahap di backup. Jadi kalau misalnya ada kendala apa-apa nanti di aplikasinya itu masih punya data yang sudah di backup. Nah, kemudian di waterfall ini tahapannya itu memang dia ini harus urut. Jadi dia satu-satu requirement dulu dikerjakan, kalau sudah selesai baru kemudian desain nanti kerjakan, kalau dia sudah selesai maka baru ke implementasi, kemudian implementasi sudah selesai ke testing selesai ke development selesai maintenance. Nah, kemudian ini ada panah ya, panah dari maintenance ke requirement ini, artinya jadi nanti setelah kamu membuat perangkat lunak ini, kemudian bisa saja perangkat lunak yang kamu buatkan ini untuk beberapa tahun ke depan kemudian ditinjau ulang ya, dilihat ulang, oh ternyata aplikasinya ada nih, harus ada lagi yang ditambahin atau ada ini yang harus dirubah. Nah, maka untuk melakukan perubahan atau penambahan itu maka dilakukan tahapnya dulu dari awal. Jadi apa yang dirubah, kemudian apa yang ditambahin. Nah, kemudian kalau sudah itu ya didesain lagi, kemudian diimplementasi, testing, kemudian kalau sudah sesuai baru dioperasikan lagi, nanti di maintenance. Tapi ada juga yang tidak untuk mengembangkan perangkat lunak yang baru itu tidak harus langsung dari requirement. Mungkin setelah perangkat lunak itu berjalan dan dipakai, kemudian sudah diadakan pemeliharaan, ada beberapa kendala atau penambahan, bisa juga tahapannya untuk meninjau perangkat lunak itu, mengembangkan perangkat lunak yang lama itu dari mulai desain ya. Jika memang dia tidak hanya berkaitan dengan tampilan dan aksesnya dan sebagainya, mungkin mulai dari desainnya itu mulai yang dirubah, disusun ulang, kemudian baru nanti dibuat lagi, kemudian didemokan, baru kemudian dioperasikan atau dipakai lagi. Nah, kemudian begitu maintenance, kalau sudah dipakai, sudah ada pemeliharaan, atau juga nanti misalnya perangkat lunak yang sudah kamu buat memang ada tambahan atau perubahan atau mungkin ada perbaikan. Nah, tapi dia desainnya tidak masalah, maksudnya hanya tambahan, ada hitungan ulang atau apa. Nah, mungkin di tahap pembuatan program ini, pembuatan program atau di testingnya atau di pengoperasiannya. Jadi intinya adalah setelah suatu perangkat lunak itu dibuat ya, dari mulai tahapan requirement, design, implementasi, testing, development, dan maintenance, ada kemungkinan perangkat lunak tersebut bisa dikembangkan lagi untuk beberapa periode atau waktu tertentu. Nah, perbaikannya itu nanti berdasarkan besarnya atau
lingkupnya perbaikan tersebut. Kalau memang perbaikannya atau perubahannya itu kompleks seperti merombak awal, ya berarti ngulangnya dari proses yang pertama. Kalau misalnya hanya berkaitan tampilan atau aksesnya tinggal ditambahin atau gimana, ya berarti di desainnya. Nanti dilanjutkan kerjakan implementasi, testing, terus kemudian dipakai lagi. Atau kalau aplikasi yang tadi sudah kalian buatkan itu hanya ada penambahan sedikit di script program, ya berarti nanti ke tahapnya ya bagian yang implementasi itu aja ya. Jadi pengembangan atau perbaikan perangkat lunak yang sudah kamu buatkan tadi itu, jika ingin dikembangkan itu tidak harus tahapannya itu mulai dari awal atau requirement, itu disesuaikan dengan kebutuhan perubahan seperti apa ya. Oke, kemudian ini ada beberapa gambar-gambar yang biasa dipakai untuk menggambarkan tentang model atau metode waterfall. Nah, semuanya itu namanya air terjun ya, jadi dia bertingkat ke bawah ke bawah ke bawah ya. Nah, seperti ini. Jadi semuanya itu menunjukkan tingkatan. Nah, karena makanya namanya waterfall. Nah, waterfall itu kan air itu kalau ngalir kan dari yang paling tinggi ke rendah, ke rendah, ke rendah, ke rendah, ke rendah sampai yang paling rendah. Nah, kan harus melewati dulu. Tidak mungkin kan dari 1 langsung ke 6. Jadi pasti kan untuk sampai ke 6 kan pasti lewatnya ke 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Itu untuk model atau metode di SDLC yang pertama, yaitu waterfall. Nah, di sini ada kelebihannya. Kelebihan waterfall itu apa? Jadwal dapat diatur dengan tenggat waktu untuk setiap tahapan pengembangan. Simple, mudah dimengerti dan diimplementasikan. Jadi kamu nanti bisa ngerancang itu, misalnya saya nganalisisnya berapa minggu, kemudian setelah analisisnya, kemudian desainnya saya berapa waktunya, setelah desain membuat programnya misalnya waktunya berapa. Nah, seperti itu. Kemudian setelah bikin programnya, pengujiannya waktunya berapa. Nah, jadi jadwalnya diatur dengan tenggat waktu untuk setiap tahap tadi. Nah, kemudian mudah untuk mengelola karena model yang sederhana. Setiap fase memiliki spesifik requirement dan proses review. Nah, jadi semuanya di tahapan itu tuh selalu dilaksanakan dulu, kemudian dikaji. Kalau memang sudah, baru ke tahap fase atau proses atau tahapan berikutnya. Kemudian fase diproses dan disediakan satu persatu. Dan waterfall ini cocok untuk proyek skala kecil, di mana kebutuhan proyeknya dapat mudah dimengerti. Kemudian waterfall ini jelas dalam mendefinisikan setiap tahap. Kemudian mudah menentukan pencapaian suatu sistem, mudah dalam menentukan tugas setiap individu, dan proses pendokumentasinya lebih mudah. Nah, kalau ada kelebihan itu pasti ada kekurangannya. Nah, kekurangan atau keterbatasannya waterfall itu ini tidak memungkinkan banyak refleksi atau revisi. Ya kan tadi kalau mau direvisi itu berarti harus ngulang dari tahapannya itu. Nah, tergantung seberapa besar revisinya. Kalau besar revisinya bahkan seperti merombak baru, ya berarti dimulai dari tahap yang paling awal. Nah, kalau misalnya hanya tampilannya, desainnya, atau ada penambahan database dan sebagainya, nah itu berarti dimulai dari desain. Nah, begitu seterusnya. Kemudian aplikasi yang dihasilkan cenderung lama karena step-step tidak dapat dilompati. Nah, itu tadi, stepnya harus dilewati semua. Namanya kan waterfall. Jadi waterfall itu air itu kalau ngalir pasti dari yang tempat tertinggi ke yang lebih rendah. Nah, itu. Kemudian resiko yang tinggi karena prosesnya terlalu lama, ya karena ada tahapannya tadi, itulah mungkin yang membuatnya jadi lama. Kemudian tidak cocok untuk proyek yang
terlalu kompleks dan object oriented project. Jadi di sini kalau kamu dapat project yang besar, kompleks, kemudian atau yang object oriented project, nah jangan memakai waterfall ya. Kemudian tidak cocok untuk project jangka lama dan untuk project yang sedang berjalan. Karena kalau project jangka lama itu pastikan dia besar kemudian sedang berjalan, itu berarti artinya ritmenya tuh harus cepat, antara ini yang sedang berjalan terus kemudian dibuatkan lagi untuk mengevaluasi tersebut, kemudian nanti dipakai. Kemudian tidak cocok untuk proyek yang mudah berganti-ganti model prosesnya ya, karena tahapannya banyak tadi dan harus dilewati semua. Jadi kalau ganti-ganti juga repot juga kan, dari tadi harus melewati tahap ini. Desain dulu misalnya, requirement betul sudah selesai ke desain selesai misalnya ke implementasi pembuatan program dan begitu seterusnya. Kemudian sulit untuk mengukur kemajuan dalam tiap tahapnya. Terus integrasi dilakukan sebagai Big Bang di akhir yang tidak memungkinkan mengidentifikasi setiap teknologi atau bisnis hambatan atau tantangan awal itu. Nah, selanjutnya adalah metode prototype. Nah, metode prototype ini dikenalnya adalah atau ada yang menyebut prototype, ada prototyping ya. Jadi apa sih prototype itu? Jadi prototyping itu salah satu pendekatan dalam rekayasa perangkat lunak yang secara langsung mendemonstrasikan bagaimana sebuah perangkat lunak atau komponen-komponen perangkat lunak akan bekerja dalam lingkungannya sebelum tahapan konstruksi aktual dilakukan. Itu menurut Howard 1997. Jadi metode atau model prototyping ini tuh kalian sudah punya dulu aplikasi yang bisa dijalankan, contoh aplikasi yang bisa dijalankan. Namanya prototype ya tidak 100% ya, mungkin tidak secara keseluruhan, tapi paling tidak ada gambaran. Jadi si klien nanti bisa tahu, bisa melihat, oh ini program nanti yang akan dibikinkan. Nah, jadi misalnya ada yang ingin membuatkan penggajian. Nah, kebetulan ada program penggajian yang sudah ada itu. Nah, itu yang kamu lihatkan. Nah, kamu demonstrasikan. Kemudian nanti si klien atau perusahaannya setujukah dengan program yang seperti itu atau penambahannya. Nah, banyak atau sedikit perubahan yang dilakukan. Paling tidak itu kliennya bisa melihat, oh programnya nanti seperti ini, oh jalannya setelah login masuk ini, oh inputnya seperti ini, oh ada laporan penggajian per tahun, per bulan, kemudian ada slip gaji untuk tiap karyawan. Jadi dia sudah ada pandangan aplikasinya. Itu kalau prototype. Kalau waterfall tadi belum ada sama sekali ya. Kemudian ini ada salah satu gambar yang menggambarkan tentang model prototype ini. Ada ya ini tahap-tahapannya ya. Kemudian ada lagi di dalam prototype ini ya, pendekatannya itu ada 3 yang dikenal: throwaway, incremental, dan evolutionary. Throwaway itu prototype dibuat dan dites. Pengalaman yang diperoleh dari pembuatan prototype digunakan untuk membuat produk akhir atau final. Kemudian prototype tersebut dibuang atau tidak dipakai. Kemudian yang incremental itu produk finalnya dibuat sebagai komponen-komponen yang terpisah
desain produk finalnya secara keseluruhan hanya ada satu, tetapi dibagi dalam komponen lebih kecil yang terpisah atau independen. Nah, kemudian kalau evolutionary, prototipenya itu tidak dibuang tetapi digunakan untuk iterasi desain berikutnya. Dalam hal ini sistem atau produk yang sebenarnya dipandang sebagai evolusi dari versi awal yang sangat terbatas menuju produk final atau produk akhir. Jadi ada tadi yang dibuatkan sudah ada programnya itu, ya kan? Kemudian sudah dites. Nah, dari yang pernah melakukan membuat program yang seperti itu pengalamannya itu ada kendalanya. Oh, kalau ngitung gaji biasanya ini. Terus kalau ada lembur tuh biasanya ada hitungannya jam dengan tarifnya. Tapi di tempat itu lemburnya ada hitungannya agak beda sedikit, misalnya seperti itu. Nah, artinya dari yang sudah pernah dia lihat buat, kemudian diperlihatkan, kemudian nanti kalau mau dibuatkan sesuai dengan pemesannya atau kliennya, maka yang tadi prototipe itu tidak dipakai. Jadi dibuatkan yang produk baru yang sama mirip kayak tadi, cuman ada sesuai dengan request atau perubahan yang diinginkan. Kalau incremental tadi dia dikasih contohnya tidak semuanya. Oh, ini nanti ada menunya, menu seperti ini, ada input yang ini, ada yang laporannya, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang ini sudah jadi, kemudian atau masih belum 100% jadi, dilihatkan ternyata ia sesuai dengan yang diinginkan oleh kliennya, ya tinggal ditambahin. Nah, itu program itu yang dipakai, ya. Itu untuk prototipe. Nah, ini biasanya skemanya atau gambarnya tahapannya di prototipe itu ini. Jadi require gathering, kemudian quick design, kemudian membuat prototipe, customer mengevaluasi, kemudian refine require incorporating customer suggestion. Nah, jadi artinya dibuat dulu apa ini yang dibutuhkan, langsung kemudian cepat didesain, kemudian dibuat itu contoh programnya. Nah, setelah itu didemokan ke customer, kemudian customer melihat prototipenya itu apakah dia sesuai atau tidak. Kalau misalnya tidak sesuai, apa tambahannya nanti yang diinginkan. Nah, dicoba lagi, ditambahi, kemudian dibuat lagi, didemokan lagi. Kalau misalnya customer menerima, nah berarti nanti tinggal membuat atau melengkapi sesuai dengan yang diinginkan customer itu. Ya, itu ini untuk prototipenya, ya. Kemudian karakteristik prototipe ini dikembangkan oleh analis sistem dan dioperasikan oleh para pemakai sistem. Ya, jadi yang merancang dulu analis, kemudian nanti yang pakai para pemakai sistem atau user. Bersifat berkelanjutan, yang artinya dibangun dan dicoba untuk ditingkatkan terus-menerus sampai memperoleh hasil yang memuaskan. Nah, kemudian jadwal pemakaian yang tidak terlalu lama, kemudian dapat dibuat untuk berbagai kepentingan bisnis. Kelebihannya untuk metode prototipe itu adanya komunikasi yang baik antara pengembang dan pelanggan. Karena tadi kan dibuat demo dulu, ya kan? Atau setelah pelanggannya melihat berkomentar apa ini yang kurang dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan pelanggan, ya, karena ada komunikasi tadi. Dan pelanggan sudah lihat gambaran, oh aplikasinya nanti seperti ini. Jadi pemahamannya lebih enak. Kemudian pelanggan berperan aktif dalam pengembangan sistem. Jadi setelah tahu dia contoh programnya, nanti dia bisa, oh sudah pas atau ada yang kurangnya seperti apa.
tambahannya seperti apa. Nah, itu. Kemudian penerapan menjadi lebih mudah karena pemakai mengetahui apa yang diharapkan. Ya karena sudah dapat gambarannya tadi. Jadi dia benar-benar sudah dapat gambaran demo programnya, ya, makanya jadi enak. Kalau waterfall kan kliennya kita itu belum tahu programnya kalau belum jadi. Jadi klien tuh baru tahu programnya pas di tahapan implementasi tadi, ya. Itu. Nah, ini kekurangan metode prototipe. Pelanggan kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat lunak yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu lama. Kemudian ada pengembang biasanya ingin cepat menyelesaikan proyek sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana untuk membuat prototipe lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan cetak biru. Cetak biru itu contoh aja. Nah, hubungan pelanggan dengan komput itu yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik karena memang tidak tahu langsung jadi tadi dibuatnya harus sistem cepat. Nah, itu dua metode dulu yang akan saya bahas. Untuk metode yang selanjutnya akan dibahas di video berikutnya. Jika ada komentar atau pertanyaan bisa kalian sampaikan melalui grup WA atau di link komentar di video ini setelah nanti saya upload, ya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.